Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Saudara, salah satu sifat hati yang harus kita hindari adalah sifat hasad atau sifat iri hati dan dengki. Iri hati atau dengki mempunyai makna adanya perasaan tidak senang di hati kita, adanya perasaan tidak suka di hati kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka atau kepada dirinya. Adanya perasaan tidak suka, tidak senang kepada orang lain atas nikmat yang ia peroleh. Itu adalah iri hati atau dengki. Dalam bahasa Arab namanya adalah hasad. Mengapa kita harus menghindarkan diri dari sifat hasad atau sifat dengki dan iri hati? Sifat hasad atau iri hati dan dengki, saudara, pada dasarnya mempunyai makna seolah-olah atau bahwa kita ini tidak menerima ketetapan Allah, tidak menerima ketentuan takdir Allah yang diberikan kepada orang lain untuk nikmat. Jadi kalau kita iri kepada orang lain atau kita dengki kepada orang lain, itu mempunyai makna kita tidak menerima takdir Allah, tidak menerima ketetapan Allah yang berikan kepada mereka. Sama saja kita iri dan dengki kepada Allah. Iri dan dengki atau tidak menerima, mengingkari takdir Allah, itu sama saja dengan kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Yang kedua, kenapa kita harus menghindari perbuatan hasad? Dari sifat hasad itu bisa saja timbul dari hati kita jika dibiarkan terus-menerus berkembang rasa benci, rasa iri hati, rasa tidak senang atas nikmat orang lain. Itu akan menimbulkan kejahatan. Bisa saja kita berbuat lebih dari itu. Artinya kita bisa saja berbuat jahat kepada orang yang mendapat nikmat atau karunia dari Allah. Maka dari itu kita harus menghindari sifat hasad atau sifat iri dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab, kama ta'kulun naru al-hatab." Jauhilah oleh kalian sifat hasad, sifat iri dengki, karena sifat iri dengki seperti halnya api yang membakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Rirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi innallaha ala kulli syai'in alim. Janganlah kalian iri hati, dengki kepada karunia Allah yang Allah berikan kepada sebagian kamu di antara bagian yang lain. Bagi laki-laki sudah ada bagiannya masing-masing, dan bagi seorang perempuan dan bagi perempuan ada bagiannya masing-masing. Dan mintalah karunia kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Saudara, sifat iri hati atau dengki bisa menghilangkan amal baik yang sudah kita peroleh. Kalau kita punya rasa iri dengki kepada orang lain,
iri hati kepada orang lain, kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka hilanglah amal yang sudah kita peroleh. Amal sholat tahajud kita hilang, amal puasa sunnah kita hilang, amal sedekah kita, amal senyum kita, amal mendoakan, pahala, segala pahala kebaikan kita hilang gara-gara ada rasa hasud atau rasa iri dengki di dalam hati kita. Sebuah contoh, Rasulullah mencontohkan hilangnya amal kita dari diri kita karena adanya sifat hasud, seperti halnya kayu bakar membakar, seperti halnya api membakar kayu bakar. Kita ambil contoh, kita ambil analogi, ada rumah, sebuah rumah kemudian terjadi kebakaran, rumah itu terbakar, maka hanguslah, maka hilanglah seluruh isi yang ada di dalamnya. Kasur terbakar, lemari terbakar, baju terbakar, kulkas, televisi, hancur, semuanya terbakar. Hilang, tidak ada yang tersisa. Maka harus dimulai dari nol lagi, dimulai dari nol lagi. Itu adalah bahaya adanya sifat hasud. Sering terjadi, saudara, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bertetangga. Tetangga kita mendapat nikmat, tetangga kita membeli kulkas atau televisi baru, hati kita panas. Tetangga kita membeli sepeda motor, hati kita membara. Tetangga, bahkan jauh dari itu, tetangga kita membeli mobil, kita pingsan. Itu gara-gara adanya rasa atau sifat hasud. Padahal ketahuilah bahwa sebaik-baik tetangga, sebaik-baik muslim, sebaik-baik orang yang bersyukur adalah orang yang pertama kali berterima kasih, orang pertama kali bersyukur, orang pertama kali senang jika tetangga kita mendapatkan nikmat. Kita ikut senang. Itulah muslim atau tetangga yang baik. Saudaraku, alhamdulillah demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga hati kita, menjaga perasaan kita dari sifat-sifat tercela, dari sifat-sifat yang terbaik, sifat-sifat yang tidak baik. Ya, salah satunya tadi adalah sifat hasud atau iri dengki. Kita akan kembali kepada Allah. Maka kembalinya kita harus dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Allah tidak akan menerima hati yang kotor, jiwa yang kotor.